Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Edi Handoko di channel tutorial Teskom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang fungsi rumus formula yang ada pada program Microsoft Excel, yaitu pada sheet ke-62. Namun pada tutorial kali ini kita akan membahas berkenaan dengan fungsi rumus formula pada sheet ke-63, yaitu bagaimana cara kita menghitung angka dalam satu sel, dan kita akan memanfaatkan skip blank yang ada pada program Microsoft Excel. Seperti apa tutorialnya? Simak video ini sampai selesai, jangan kemana-mana, tonton terus. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, langsung saja pada tutorial kali ini kita akan eksekusi berkenaan dengan fungsi rumus formula yang ada pada sheet ke-63. Langsung saja kita buka program Excel-nya. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, pada sheet sebelumnya kita telah membahas pada sheet ke-62, yaitu bagaimana cara kita memfungsikan rumus formula dengan fungsi merubah format jenis kelamin yang ada pada program Microsoft Excel serta memberi nomor urut secara otomatis. Kali ini kita akan membahas pada sheet ke-63, yaitu kita akan menghitung jumlah angka dalam satu sel beserta dengan pemanfaatan skip blank. Langsung saja kita eksekusi pada sheet ke-63 ini. NTX Production. Pada sheet ke-63 ini saya telah menyiapkan sebuah tabel seperti ini, dan sebelum kita fokus pada tabel yang nanti akan kita isi dengan rumus formula tersebut, kita fokus pada yang angka pertama, yaitu bagaimana cara kita menghitung jumlah angka dalam setiap digit yang ada pada satu sel ini. Di sini ada 3 cara yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari. Yang pertama, kita akan menghitung berapa jumlah angka yang ada pada sel I4 ini. Baik, caranya yang pertama kita ketikkan rumus terlebih dahulu. Kita fungsikan rumus row, dan untuk referensinya kita berikan 1 sampai dengan 1, atau di sini kita ketikkan A1 hingga sampai A berapa terserah bebas. Tapi di sini kita kita gunakan row 1 sampai dengan 1. Selanjutnya kita enter. Maka row itu sendiri akan menghasilkan angka 1. Dengan cara ini, di sini kita telah memiliki sebuah nilai, yaitu untuk nilai row-nya adalah 1. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah angka tersebut yang ada pada sel I4 ini, di sini untuk referensi 1 sampai 1 kita beri tanda string atau tanda kutip. Kemudian yang di sini untuk 1
kita beri simbol dan untuk satu ini kita hapus, kita ganti dengan fungsi rumus len. Kita kolaborasikan antara fungsi row dan len. Dan untuk len teksnya, karena kita akan menghitung jumlah digit angka yang ada pada sel 4, maka teksnya kita klik pada sel 4. Kemudian kita kunci dengan lambang dollar dan kita enter. Kita tutup kurungnya. Oh, maaf, saya ulangi di sini untuk referensi rumusnya. Oke. Di sini untuk row, di sini ada referensi yang 1 sampai 1 kita rubah dengan string seperti ini, dan kita simbolkan dengan simbol dan seperti ini. Kemudian kita ketikkan rumus len, dan untuk referensinya, untuk teksnya kita ambil angka digit yang ada pada sel 4 ini, karena kita akan menjumlahkan jumlah digit yang ada pada sel 4 ini. Kemudian maka selanjutnya fungsi rumus row ini kita kolaborasikan dengan fungsi rumus indirect. Dan untuk indirect itu sendiri sintaknya atau perintahnya di sini yaitu adalah ref text dan titik koma A1. Dan untuk ref text itu sendiri itu di sini kita ini ya, untuk ref textnya itu adalah ini. Dan kemudian kita kurang lagi, kemudian kita enter dan kembali. Maka ketika kita kolaborasikan dengan fungsi rumus indirect, maka dia tetap nilainya adalah 1. Kan tetapi dengan cara ini kita telah memiliki sebuah nilainya. Oke, langkah selanjutnya, setelah kita kolaborasikan dengan fungsi rumus indirect, len dan row, nah selanjutnya di sini kita kolaborasikan, kita tambahkan dengan rumus mid. Kemudian untuk mid itu sendiri perintahnya adalah text, kemudian start number dan number chart. Dan untuk teksnya di sini row kita jadikan sebagai teks. Kemudian di sini titik koma saja. Untuk row, di sini untuk row, untuk mid di sini untuk teksnya kita klik di sel 4 ini. Dan kemudian kita beri tanda pemisah. Untuk start numbernya kita row kita jadikan sebagai start number, dan untuk number chartnya di sini kita beri tanda pemisah terlebih dahulu. Untuk number chartnya kita ketikkan angka 1 saja dan kemudian kita enter, sehingga nilainya adalah 2. Yang dibaca adalah digit angka yang pertama yang depannya saja, yaitu adalah 2. Nah, untuk menjumlahkan dari setiap digit yang ada pada sel 4 ini, selanjutnya di sini kita pada sebelum mid kita tambahkan, kita masukkan sebuah rumus sum product. Kemudian setelah kita memasukkan sebuah rumus sum product, di sini untuk array mid, pada rumus mid ini, pada rumus sum product ini mid kita jadikan sebagai array-nya. Kemudian kita enter kembali, maka hasilnya adalah 0. Untuk menjumlahkan pada rumus sum product tersebut, kita pada rumus mid ini kita beri tanda min sebanyak 2, min kali min, maka nilainya adalah positif. Kemudian kita enter saja.
Oke, nilainya adalah 20. Kita perbesar. Oke, kita perbesar. Nah, di sini nilainya adalah 20. Oke, di sini nilainya adalah 20. Kemudian kita beri rata tengah. Jumlahnya adalah 20. Jumlah angka digit yang ada pada sel I4 ketika kita jumlahkan, ini adalah jumlah angkanya adalah 20. Ketika kita hitung 2 tambah 5 7, 7 tambah 6 13, 13 tambah 7 sama dengan 20. Di sini cara kita menghitung jumlah digit angka yang ada pada sel I4. Inilah cara yang pertama. Dan untuk cara yang kedua, di sini karena pada rumus sum product ini, pada rumus min, kita menggunakan tanda min, sehingga min sebanyak 2 ketika kita kalikan min kali min nilainya adalah plus, maka hasilnya digit angka yang kita jumlahkan kita telah mendapatkan nilainya adalah 20. Selanjutnya kita lanjutkan ke cara yang kedua. Untuk melanjutkan ke cara yang kedua, di sini tinggal kita tarik rumusnya, tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Nah, di sini pada untuk cara yang kedua, sebenarnya gampang sekali untuk cara yang kedua ini. Kalau kita tidak ingin menggunakan tanda min pada rumus min ini, maka pada rumus sum product ini, fungsi rumus min kita kalikan dengan 1. Kemudian kita enter, sehingga nilainya juga sama adalah 20. Disinilah cara yang kedua. Sebenarnya sama antara cara satu dan cara yang kedua ini sama, tetapi cara yang kedua perbedaannya adalah dia menggunakan tanda negatif seperti ini. Dan cara yang kedua kita kalikan dengan angka 1. Kemudian cara yang ketiga tinggal kita tarik ke bawah. Untuk cara yang ketiga di sini pada rumus sum product tersebut kita hanya tinggal pada rumus sum product, jika kita tidak ingin menggunakan fungsi 1 kali mit ini, maka kita hapus saja dan kita ganti dengan fungsi rumus if. Di sini tinggal kita tambahkan dengan fungsi rumus if. Jika untuk logical testnya, kemudian kita gunakan fungsi rumus count A saja, count. Kemudian untuk count-nya kita masukkan sel 4, kemudian tutup kurung. Ini untuk logical testnya kita fungsikan rumus count. Kemudian titik koma. Dan untuk value if true-nya, sum product kita jadikan value if true. Dan untuk value if false-nya kita kosongkan saja. Ini cara yang ketiga. Kemudian dan kita enter kembali. Nah, letak perbedaannya pada cara yang ketiga ini, ketika data kita pada sel tersebut kita hapus, maka pada cara yang ketiga ini angka tidak ada isinya, akan bernilai kosong. Sedangkan pada cara yang satu dan yang kedua, di sini akan bernilai nilai error, yaitu errornya adalah left. Nah, kita kembalikan, sebenarnya cara ini juga sama dengan cara yang ketiga ini sama.
Sebenarnya sama saja. Untuk menghilangkan nilai error, tinggal kita fungsikan sebuah rumus if error saja di sini. Oke. Kemudian di sini tinggal kita saja dan kemudian kita kembali. Dan untuk cara yang kedua, tinggal kita tarik dan di sini tinggal kita rubah yang nilai negatif, kita kalikan dengan 1 saja. Sebenarnya cara ini sama. Jika kita hapus, maka secara otomatis cara 1 dan cara 2, cara 3 juga akan hilang. Oke, demikian untuk rumus formula yang pertama, yaitu berkenaan bagaimana cara kita menghitung angka pada menghitung banyak angka digit dalam satu selnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memfungsikan skip blank. NTX Production. Untuk memfungsikan skip blank di sini kita perkecil kembali. Oke. Kita ketikkan angka tanggalnya terlebih dahulu dengan fungsi rumus sama dengan run between. Kemudian untuk tanggal di sini kita acak saja tanggalnya. Di sini kita tanggalnya dimulai tanggal, misalkan tanggal 2 saja. Run between. Kita fungsikan rumus date ya. Untuk mengambil tanggal, untuk mengacak tanggalnya kita fungsikan date tahun 2022. Dan kemudian untuk monthnya adalah bulan 1 dan tanggalnya yaitu adalah tanggal 1. Dimulai dari tanggal 1 dan kemudian titik koma, date kembali. Untuk mengacak tanggal, tahunnya adalah tahun 2022 dan untuk bulannya yaitu bulan sampai dengan bulan 1 dan berakhirnya tanggal 31. Kemudian kita enter saja. Oke, setelah kita dapat tanggal, kita tarik ke bawah. Untuk rumus formula run between pada tutorial sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kali ini kita tinggal memanfaatkan berkenaan dengan rumus formula tersebut. Kemudian kita ambil tanggal yang ini saja. Oke. Selanjutnya formatnya kita ubah. Selanjutnya kita akan membuat nama barang. Untuk membuat nama barang 1 sampai dengan 10 saja. Caranya kita ketikkan rumus logikal, kita fungsikan rumus logical if. Logical if dan kemudian untuk logical testnya kita fungsikan rumus run between untuk mengacak. Kemudian di sini kita gunakan 1 sampai 5 saja. Kemudian kita tutup kurung dan itu sama dengan 1, maka value if nya kita gunakan barang 1. Dan kita titik koma kembali. Di
sini tinggal kita copy paste saja sebanyak 4. Di sini 2. Dan kita paste kembali di sini 3 untuk barang 3. Dan kita paste kembali barang yang keempat. Selain daripada itu, dia adalah barang 5, sebanyak 5 barang. Kemudian kita enter saja. Oke. Barang. Barang 5. Oke. Selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Oke, kita telah mendapatkan tanggal secara acak dan nama barang secara acak. Kemudian untuk setoran sesuai dengan tanggalnya, di sini kita fungsikan kita acak saja untuk mempercepat langkah kita run between. Kemudian buttonnya di sini setorannya yaitu 2 juta ya. Oke, sampai dengan 6 juta. Kemudian dan kembali kita beri tanda string, kemudian kosong untuk 2 juta sampai dengan 6 juta sebanyak 6. Kemudian kita akhiri dengan string dan kemudian kita enter. Oke. Atau gini saja, 25 sampai dengan 60 dan nolnya kita kurangi. Kita enter oke. Dan kemudian kita tarik. Selanjutnya di sini untuk formatnya kita ubah ke format Oke, di sini setelah kita dapat kita acak. Oke, selesai untuk dia. Setelah kita acak, kemudian kita paste value saja. Kita tunggu sebentar karena masih dalam proses merubah formatnya. Di sini kemudian kita beri oke berupa coding, dan selanjutnya di sini kita akan memfungsikan sebuah skip blank. Di sini setoran dan ini jenis setorannya adalah ini, dan untuk setoran update terbarunya adalah ini. Nah, kita ditugaskan untuk memindahkan di sini untuk update terbarunya dan kita pindahkan ke sebelah kirinya di sini. Caranya kita boleh saja kita ketik secara satu demi satu, kita copy paste di sini. Copy paste satu persatu ke sini. Dengan cara ini kita bisa saja. Akan tetapi jika ini datanya cuma sedikit, ini kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Akan tetapi jika data kita ini banyak, hingga sampai dengan ribuan data, di sini sampai 196 data, maka di sini akan memperlambat pekerjaan kita. Nah, dalam rangka ini kita akan memfungsikan sebuah skip blank untuk mempercepat pekerjaan kita. Caranya kita blok terlebih dahulu datanya.
sampai yang terakhir. Oke, setelah itu tinggal kita copy dan kita blok untuk storannya. Setelah kita copy, kemudian kita boleh menggunakan ini paste spesial dan kita skip blank. Untuk skip blanknya kita checklist, dan ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua bisa kalian menggunakan tombol Ctrl Alt V, Ctrl plus Alt plus Ctrl V, kemudian skip blanknya kita checklist dan kita oke saja. Nah, di sini data yang ada untuk update terbaru akan tercopy dan akan pindah ke kolom F. Dan untuk data yang kosong di sini tidak akan berubah sesuai dengan data yang pertama tadi. Nah, di sini cara untuk memindahkan data jika data ini banyak dan kita masukkan ke data yang ada pada kolom F ini, maka kita fungsikan dengan skip blank dengan cara ini. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorialnya pada malam hari ini. Bagaimana cara kita menghitung angka setiap digit dalam satu sel ya, dan skip blank yang ada pada tabel setoran bulanan ini. Mudah-mudahan dengan cara ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalian yang ingin mempelajarinya. Silakan kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silakan kepoin channel ini, karena di channel ini kita akan bahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Saya Wahyu dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali. NTX Production.